pemirsa setia Fibis News, jumpa dengan saya Alfred Pakas dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 26 sampai dengan 30 Agustus 2024. Pasar bullish, capital inflow deras, prospek pemangkasan The Fed. Ya, pasar investasi domestik pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu diantaranya. Pasar keuangan di minggu lewat ini bullish, dengan IHSG kembali mencetak rekor tertinggi barunya. Capital inflow mengalir deras sekitar 15,9 triliun rupiah dalam seminggu menurut data Bank Indonesia. Bank Indonesia mempertahankan BI rate pada level 6,25%. Sementara itu, sentimen global saat ini adalah semakin kuatnya prospek pengangkasan bunga The Federal Reserve mulai September untuk beberapa kali. Ya, untuk minggu berikutnya isu prospek ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 26 sampai dengan 30 Agustus 2024. Diawali dengan pasar modal Indonesia, IHSG pada minggu yang baru lewat ini terpantau berakhir menguat cukup signifikan dan sempat mencetak rekor tertinggi lagi di pekan keduanya. Dalam pasar yang uptrend, dipimpin antara lain sektor industri dan emiten perbankan. Setelah sempat dikoreksi oleh gejolak politik dalam negeri terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Sementara itu, bursa kawasan Asia pada umumnya juga positif. Secara mingguan, IHSG ditutup menguat 1,51% ke level 7.544. Untuk minggu berikutnya, IHSG kemungkinan akan terkoreksi profit taking sejenak dan kembali uptrend. Beralih ke mata uang rupiah. Rupiah terhadap dolar AS pekan berlalu lanjut bullish di minggu keempatnya dan sempat bertengger di sekitar level 8 bulan tertingginya. Di antara BI rate yang dipertahankan pada 6,25% serta menguatnya ekspektasi pemangkasan bunga The Federal Reserve pada September nanti. Sehingga rupiah secara mingguannya berakhir menguat 0,82% ke level 15.568 rupiah per US dollar. Sementara dolar global bearish di pekan kelimanya. Kurs USD IDR pada minggu mendatang diperkirakan akan bias melemah atau kemungkinan rupiah masih menguat di awal pekan dan kemudian sempat terkoreksi profit taking. Untuk harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,628% pada akhir pekan. Ini terjadi juga di tengah aksi beli investor asing di pasar SBN, sementara yield US Treasury terpantau terkoreksi di pekan keduanya. Ya, pemirsa setia Fibis News, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 Agustus yang lalu memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25%, deposit facility 5,5% dan lending facility sebesar 7%. Bank Indonesia menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 tercatat sebesar 5,05% year on year-nya, terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Bank Indonesia sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7 sampai dengan 5,5%. Sementara itu berdasarkan data transaksi 19 sampai dengan 22 Agustus 2024, non-resident tercatat melakukan beli neto atau capital inflow yang deras 15,91 triliun rupiah, terdiri dari beli neto sebesar 11,45 triliun rupiah di pasar SBN dan 4,13 triliun rupiah di pasar saham dan 0,3 triliun di SRBI. Ya, demikianlah pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review Outlook periode 26 sampai dengan 30 Agustus 2024. Saya Alfred Pakasi di sini, mohon diri sejenak. Baiklah, untuk semuanya stay healthy. Salam Fibis.